Mari kita bernyanyi bersama lagu Yang tahu, kasih. tolong buat Kau suaranya pun nih. gereja, kau pun gereja. Bisa tepuk tangan? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Siapa yang namamu? Gereja, ini kalau yang tahu ya, apa arti gereja, tunjuk tangan ya. Ini kalau arti dia. Apa arti gereja? Tunjuk tangan, tapi dia nggak langsung ngomong aja, tunjuk tangan. Nah, apa dia? Apa? Kurang. Iya, memuliakan nama Tuhan. Oke, sikat. Siapa lagi? Ini satu, apa arti gereja? Katanya tunjuk tangan, Bang. Apa? Nah ini, mengapa kalian harus pergi ke gereja? Tunjuk tangan, jangan ada yang... Oh betul. Siapa namamu? Bagaimana sikap yang benar saat mengikut saat beribadah? Betul. Oke, Narakel. Makin greget ya, dulu aku pengen jawab ya kak, kayak gitu ya. Siapa lagi tahu sikap yang benar saat beribadah? Sikap yang benar saat beribadah. Kayak mana sikap yang benar? Apa? Seperti sopan. Coba lebih jauh dulu. Tidak bermain hati saat beribadah. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Kak Kasih apa namanya, Dek? Anggita. Oke, gitu. Ya. Buka dulu kalian tentang kakinya gereja semua. Menurut listrik dari Roland, Bapak Gunung Mulia tahun 1999, kata gereja berasal dari bahasa Portugis atau igreja. Dan dalam bahasa Yunani, eklesia, yang artinya jemaat. Jadi Nistrik dan Bolan menyimpulkan bahwa gereja artinya orang-orang. Gereja artinya orang-orang yang dipanggil keluar sebagai orang merdeka di dalam dunia dan ditempatkan ke dalam dunia untuk memberikan kabar baik bagi dunia. Gereja juga dikenal sebagai tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus adalah kepala dari tubuh itu, dan anggota gereja disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Itu arti gereja itu deh. Gereja itu tubuh Kristus. Kalau itu tubuh Kristus, kalau kalian semua di sini tubuh Kristus. Gitu. Itu arti gereja. Makanya apa tadi lagu kau pun gereja, aku pun karena gereja kan rumah Tuhan. Kau tubuhnya Kristus. Jadi bersama semua. Gereja hadir di dunia, tetapi gereja tidak sama dengan dunia. Oleh karena itu, gereja tidak boleh antisipasi terhadap gereja. Sebaiknya gereja ada untuk mengubah dunia. Bukan ada nggak yang kakak baca tadi di buku kalian? Itu aja kakak. Ada kan? Itu punya kakak dulu kan, itu adalah buku halaman kalian.
Tentang gereja modern dalam kehidupan orang percaya. Abad ke-21 sangat penting karena berbagai kekosongan yang ada di dalam kehidupan manusia. Gereja adalah tempat tujuan manusia ketika mereka membutuhkan perbaikan spiritual. Tahu perbaikan spiritual? Ada yang tahu perbaikan spiritual? Spiritual itu kerohanian kalian. Cara kalian beribadah ke Tuhan. Gereja adalah tempat tujuan manusia ketika mereka membutuhkan perbaikan spiritual. Dan itu kerohanian kalian ya adik-adik. Gereja benar-benar rumah penyembuh bagi mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Karena orang Kristen berharap bahwa masalah hidup mereka dapat ditangani dengan cara atau bentuk tertentu dengan semua beban dan tekanan dunia yang membebani pikiran mereka. Orang-orang berharap gereja memberikan jawaban berdasarkan Alkitab yang tidak dapat diberikan oleh lembaga lain. Hakikat gereja. Hakikat gereja itu ada 4. Yang pertama ada kebutuhan spiritual. Yang kedua ada one stop super center. Yang ketiga ada pembawa kabar baik. Dan yang keempat menyembuhkan orang percaya. Oke, yang pertama kebutuhan spiritual. Dengan kemampuan terbaiknya, gereja dapat memberikan layanan konseling dan nasihat kepada mereka yang membutuhkan, bahkan memberikan penguatan agar orang percaya dapat hidup dan bertahan dalam setiap situasi. Yang kedua, setiap gereja harus memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk membimbing individu ke arah yang benar. Melalui pemberitaan firman Tuhan, gereja menjadi tempat di mana umat dapat datang dan mengadu tentang kehidupan mereka. Bahwa pembawa kabar baik, fungsi dasar gereja adalah terlibat dalam setiap segi kehidupan orang percaya seperti misi Kristus, yakni memperhatikan dan menyediakan kebutuhan orang-orang dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Gereja masa kini juga harus meneladani Kristus. Yang keempat, gereja perlu bertransformasi menjadi gereja bagi semua usia. Gereja dapat melibatkan kaum muda dan remaja dalam berbagai program kegiatan sehingga dapat memberikan kontribusi positif sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Kalian ingat step tentang aku gereja? Apa yang kalian tahu? Gak apa, maju aja, kan kita nggak salah-salahan sih. Nah, siapa yang mau maju? Ayo. Siapa yang mau maju lebih dari berapa mu tentang aku gereja? Apa sih tentang gereja? Kalau kalian ingat gereja, oh gereja itu ini beribadah. Aku gereja, apa yang kalian tahu tentang aku gereja? Oke, mantap. Anggita ya namamu.
Memuji Tuhan juga bagian dari gereja. Tubuh Kristus, itulah gereja. Itulah arti gereja itu. Oke, peran gereja bagi ibu. Mengapa gereja ada di dunia? Apa peran? Yang pertama itu gereja sebagai sarana ibadah. Ya kan, betul nggak? Kalau ibadah ke gereja kan? Iya, sebagai sarana ibadah. Yang kedua menjadi disiplin spiritual. Yang ketiga itu persekutuan. Yang keempat layanan. Ada layanan di gereja? Ada? Ada yang belum merasa pernah melayani di gereja? Belum ada. Kalian ada nggak ibadah dari ibadah remaja? Sabtu nggak ada. Nanti mau makan jajan mama. Simpan dulu kertas. Langsung mau makan. Iya, itu juga pelayanan deh. Pelayan kita ke gereja, baru kayak nyapu gereja, membersihkan. Ada di sini yang udah pernah jadi ini, jadi MC, bawa ibadah. Kalian nggak pernah ibadah Sabtu ya? Ibadah remaja. Malam minggu, Malam minggu itu loh yang malam. latihan Natal ada. Ada. Itu pelayanan lain juga. Pelayanan mulai sama Tuhan bersihkan gereja juga pelayanan. Jadi kalau ditanya orang apa sih pelayanan lain bagi gereja, dia udah jawab aja. Aku bersihkan gereja, aku sapu gereja, kupel, aku kutip sampah. Itulah salah satu pelayanan kita buat gereja ya. Oke, masuk kita kesimpulannya. Masa gereja adalah masa yang paling indah. Karena remaja memiliki banyak kesempatan untuk bertumbuh dan beraktivitas. Namun, masa remaja juga membawa banyak persoalan bagi pembentukan identitas diri seseorang. Kalian remaja kan? Oleh karena itu, remaja membutuhkan pendamping, pengajaran dan bimbingan iman supaya mampu bertahan menghadapi tantangan dari berbagai persoalan hidup. Pendamping, pengajaran, dan bimbingan diperoleh remaja dari orang tua, sekolah, dan lembaga agama. Dalam hal ini, gereja, peran gereja amat sangat penting, sarana pendidikan dan pembentukan karakter Kristiani dalam diri remaja. Oleh karena itu, remaja tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan jemaat. Oke, kalian ini masih kecil kan, masih masa-masa puber. Kan aktivitas dalam gereja juga membuka akses komunikasi yang lebih luas bagi remaja. Gereja hadir di dunia untuk memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, mendekatkan diri pada gereja dan pelayanan, ikut serta dalam berbagai bentuk pelayanan, memberi kesempatan pada remaja untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dalam segala aspek. Sebuah botol plastik. Bayangkan kamu sebuah botol plastik tapi kosong. Ini. Tapi kamu kosong, gak ada air. Selain kosong, gak ada air. Bayangkan kayak gak ada air, gak ada. Siapa yang punya yang kosong? Ada nggak? Yang botol minumnya udah kosong deh. Gak ada? Ini lompatnya ya. Bayangkan kalian ini. Kalau kalian gak ada air, ringan kan? Ringan. Jadi saat ada masalah, saat datang nanti entah apa-apa kayak dimarahin mamanya. Anak-anak sekarang gitu, dimarahin mamanya dulu. Saya mamamu lemah. Kayak gitu anak sekarang. Apalagi remaja-remaja
juga. Kalau ada angin pun bakal dia jatuh balik. Tapi kalau kosong, orang jatuh kan? Iya. Perumpamaan kalian kayak botol kosong. Anggaplah ini kosong. Anggaplah botol ini kosong. Kalian nggak diisi dengan firman Tuhan, nggak diisi dengan nggak pernah beribadah, nggak pernah berdoa, gitu. Jarang. Di anak-anak sekarang kan dimarahi orang tua merasa kayak orang tua itu marah dia karena saya. Kita dididik dimarahi karena saya. Bukan karena mereka nggak suka lihat itu. Masa kalian nakal aja nggak suka dengan mereka. Jadi kalau kalian kosong, nggak sering beribadah, nggak sering datang ke rumah Tuhan, kalian akan mudah jatuh. Gitu kayak botol ini. Kalau dia kosong dia jatuh. Nggak ada gunanya kalian. Kalau kosong. Tadi kalian bilang kalian tubuh Kristus. Ya semua isi tubuh Kristus. Kalau kalian kosong, tapi kalian kayak botol kosong dia jatuh. Nggak ada gunanya. Kalau botol ini kosong dibuang nggak? Ya kan? Dibuang ke tong sampah. Kalian mau jadi seperti itu? Maka dengan itu rajinlah ke gereja. Kenapa sih malas? Saya bangun pagi. Kenapa? Boleh semua orang harus dari dirinya sendiri. Dia aja ke gereja. Mana tahu kan? Kalian nggak ke gereja pun nggak ada firman Tuhan kosong. Nggak ada artinya. Kalian itu tubuh Kristus. Kalian diciptakan Tuhan punya mata, mulut, hidung yang lengkap. Pernah nggak kalian jumpa sama anak yang bertubuh-tubuh? Yang nggak ada matanya, yang nggak bisa melihat, yang nggak ada tangannya. Pernah nggak? Nggak ada, maksudnya nggak bisa melihat tangannya, nggak ada, kakinya nggak ada. Mereka punya segala cara untuk bertahan hidup. Jadi kalau kalian cuma dimarahi mamamu, putus cinta, ditolak misalnya ini ditolak sampai sana, ditolak langsung, nggak mau hidup langsung sana itu kontrol kita sendiri. Atau dibuang cabai. Wajar, tapi harus yang bagus. Itu harus bisa apa? Ini gereja ini juga kerjaan. Gereja jangan malas, saya jadi ibadah. Biar kalian kayak orang di sini. Kalau datang masalah tetap dia teguh. Boleh kalau pakai kertas, tapi nggak jadi. Karena dia diisi sama firman Tuhan. Diisi firman Tuhan. Siapa yang pernah menjadi merasa seperti botol kosong? Ada. Sedih dia karena marah mamanya. Kenapa gitu kan? Kenapa? Apa? Dimarahi siapa? Karena Tuhan, kenapa ya gak tahu? Siapa lagi? Kenapa? Gak boleh keluar kepala karena gak ada konsep cukup. Jadi ya lah, wajarlah buat sembuh. Keluar wajar kalau kayak gitu. Siapa lagi? Kan marahin mamanya, pasti ada penyebabnya. Gak mungkin mama yang marah tiba-tiba kan. Dia nggak mau di situ belajar, mungkin mama sekarang marah kan. Gak wajar itu. Gambar. Main ke ini lah, main game di depan lah. Terakhir pas lain kalau nggak punya handphone dia pasti nggak main game. Itu. Siapa sini yang belum punya handphone? Cool. Apa ada tangan di sini kamu nggak punya handphone? Udah ada handphonenya. Oke. Ini akhir pembelajaran kita tentang hakikat gereja. Karena kalian adalah tubuh Kristus, belajarlah dari aku gereja yang ditulis teman-teman kalian yang lain. Yang nulis pun jangan cuma nulis. Di sini nggak pakai yang ditulis ya. Oke?
Oke? Jadilah remaja Kristus yang punya spiritual yang baik. Rajin ibadah, hal yang utama ya. Jangan mau kayak botol kosong, harus jadi botol berisi, oke?